Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar dunia hari ini? Tentunya tetap asyik. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini? Mas Udin, Mbak Tika, Mbak Nada. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, tentunya di dalam materi pada pagi hari ini sangat luas. Tidak hanya membicarakan tentang masalah pekerjaan saja. Ada yang kita bahas mengenai tentang sumber daya alam. Ada yang kita bahas nanti mengenai pekerjaan. Dan ada juga yang kita bahas nanti mengenai unsur cerita. Bagaimana anak-anak? Sudah siap kan? Nah, adapun tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini adalah 1. Setelah berdiskusi, anak-anak mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi kehidupan. Minimal anak-anak mampu menyebutkan 3 identifikasi. Demikianlah tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tentunya kita hidup di masa modern ini tidak lepas dari yang namanya teknologi. Apa saja contoh teknologi? Iya, HP, ya, dan masih banyak lagi. Nah, dalam memanfaatkan teknologi harus kita pergunakan dengan bijaksana. Jangan sampai dengan teknologi kita merusak sumber daya alam atau alam yang ada di sekitar kita. Anak-anak, apakah yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, anak-anak, di sekitar kita tentunya banyak sekali sumber daya alam. Selain dari sumber daya alam, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Dengan bekerja. Dengan bekerja kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Supaya lebih jelasnya, kalian simak penjelasan Bapak Muji dalam slide berikut ini. Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya dibagi menjadi 2. 1. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. 2. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. 1. Nelayan, mencari ikan di laut. 2. Penjahit yang biasa membuat baju kita. 3. Peternak yang memproduksi daging dan susu. 4. Petani yang memproduksi bahan makan untuk kita. Berikutnya adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. 1. Guru yang mengajari anak-anak dari tidak bisa menjadi bisa. 2. Dokter ketika anak-anak sakit yang mengobati. 3. Polisi yang menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. 4. Perawat yang merawat kita ketika kita sedang dirawat di rumah sakit. Demikian contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Setelah anak-anak mengamati jenis-jenis pekerjaan yang baru saja Bapak Muji sampaikan, anak-anak
silakan mengamati pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak melaporkan atau membuat laporan apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, pekerjaan anak-anak bisa ditulis melalui buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp atau bisa melalui Wapri supaya tidak bercampur dengan pekerjaan teman yang lain. Masih berhubungan dengan pekerjaan, di sini Bapak Mudi yang bekerja sebagai seorang guru akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai cerita. Anak-anak analisis, kemudian anak-anak tulis di buku tulis, kemudian pekerjaan anak-anak difoto, dikirimkan melalui WhatsApp. Selain tugas untuk menganalisis cerita, Pak Wabdi sudah mengirimkan juga tugas dalam bentuk pilihan ganda di dalam Google Form untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya, kita harus bijak memanfaatkan teknologi. Kita harus melestarikan sumber daya alam. Kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dengan bekerja. Pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Kemudian di dalam cerita terdapat unsur intrinsik yang terdiri dari tokoh, karakter atau sifat, alur, tema, latar, dan amanat. Nah, itulah yang dapat Pak Wabdi sampaikan pada pagi hari ini. Setelah ini, anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah Pak Wabdi kirim. Kemudian anak-anak foto, kemudian dikirim kembali lewat WhatsApp. Terus ada juga soal-soal pilihan ganda yang sudah Pak Mamdi berikan lewat Google Form. Jadi anak-anak langsung dapat mengerjakan dan langsung dapat mengetahui nilainya. Bagaimana? Tetap semangat? Tetap semangat, Pak! Nah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.